Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rafiuddin, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Alia Al-Hikmah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG BEN 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan mengajar di kelas 10 dengan materi Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali bertemu di pelajaran Al-Quran Hadis di hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Seperti biasanya siapa? Silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar yang memang sudah menjadi suatu kebiasaan, yaitu kita bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin zalimin. Warijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjut di kegiatan akhir berarti ya. Ini sudah menjadi kegiatan akhir kita karena kita sudah membahas materi ini, yaitu tentang Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Pertanyaannya, Al-Quran ini apa? Kitab suci. Kitab suci siapa? Umat Islam. Kitab suci kita bersama-sama. Berarti salah satu hal yang kita pelajari sebagai orang Islam mempedomani Al-Quran, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh banyak para alim, para ulama, bagaimana Al-Quran ini adalah salah satu kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Oke, ini agak sedikit, kurang sedikit, tetapi mudah-mudahan masih tetap bisa dibaca. Coba siapa yang bisa baca? Kita bahas tentang apa hari ini? Angkat tangannya. Nah, angkat tangannya dulu. Angkat tangannya, oke, silakan. Mansur.
Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Zaman dari Al-Quran diturunkan sebagai wahyu sampai nanti pada saatnya Al-Quran diangkat naik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran akhir. 3 kali kita pertemuan, proyeknya hari ini sudah harus selesai, yaitu tentang pembuatan poster digital. Nah, saat ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis bukti bahwa ajaran Al-Quran tetap relevan sepanjang masa atau zaman. Yang pertama. Yang kedua, menyajikan hasil proyek. Jadi proyek kalian hari ini sudah selesai. Kalau ditanya sudah selesai atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang terakhir, menunjukkan sikap percaya diri kerjasama dalam proyek kelompok. Artinya apa? Kalian harus percaya diri dengan apa atau hasil apa yang kalian dapat hari ini. Oke, terima kasih buat anak-anakku semua di kelas 10 ini. Nah, kita hari ini akan membahas, tentunya harus ada media pembelajaran yang lain. Akan Bapak tampilkan satu video yang harus kalian cermati. Nanti akan kita sama-sama diskusikan hasilnya. Tetapi sebelum kita putar videonya, adakah yang perlu ditanyakan? Ada nggak tentang Al-Quran? Kalau tidak ada, Bapak dulu nih yang nanya. Seperti biasanya, kalau Bapak yang nanya, berarti harus ada yang mampu menjawab. Pertanyaan yang pertama, ya, mengapa Al-Quran disebut kitab suci yang berlaku sepanjang zaman? Nah, dari teman-teman semua, dari anak-anak, ada yang bisa menjawab mengapa Al-Quran adalah kitab suci yang berlaku sepanjang zaman? Adakah yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ada yang tahu mengapa, kenapa? Ya, silahkan. Cinta. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang relevan. Relevan itu ajaran tidak bertentangan. Relevan menjadi petunjuk bagi semua umat, baik sekarang maupun nanti di zaman yang akan datang. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat temannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ajaran Al-Quran masih relevan? Nyambung dari jawaban Cinta tadi. Kenapa Al-Quran kok bisa masih relevan? Oke, belakang dulu. Wah, ini seru nih kalau ada yang angkat tangan dua. Silakan Mansur. Karena Al-Quran itu relevan, dan modern itu yaitu terbuka. Ajaran Al-Quran itu jadi tidak bertentangan, sama kayak Cinta yang tadi. Jadi gampang memasukinya, gampang masuk, tetapi tahu batasan juga. Baik, sudah. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Masya Allah. Satu lagi, enggak? Silakan. Khair. Allah sudah menjamin bahwa itu tidak bisa diubah atau Oke. untuk sekarang atau untuk masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Dua pertanyaan sebagai pemantik, tetapi satu lagi pertanyaan, tolong berikan contoh. Dua pertanyaan tadi itu pemantik awal, tetapi kita menganalisa contohnya bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Contoh secara konkretnya, coba ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Ini sudah kelompoknya sudah hampir 3 minggu ya, kita berkumpul membahas tentang Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Silakan. Contohnya satu saja, nggak apa-apa ya, tidak memaksa, jangan berpikir terlalu keras karena ini yang akan kita bahas hari ini. Contohnya, oke, Mansur lagi, Masya Allah. Silakan Mansur. Contohnya di zaman modern ini sangat mudah sekali
Nah, dikarenakan zaman yang sangat berkembangnya yaitu teknologi. Teknologi diantaranya yaitu handphone dan sebagainya lainnya. Nah, di dalam handphone ada juga medsos. Nah, di dalam medsos itu kita bisa mendengarkan ceramah melalui YouTube ataupun Instagram dan sebagainya. Nah, sudah. Oke, terima kasih. Kita menunggu, kira masih panjang. Kasih aplaus lagi. Oke, luar biasa ya. Ini mungkin karena kita sudah berkumpul, sudah kita bahas ini, jadi semakin terbuka apa yang kita bahas hari ini. Maka akan Bapak putar satu video sekali lagi kurang lebih 42 menit. Ya kurang lebih, tapi mungkin ada Bapak jeda dan yang lain sebagainya. Dicermati, dianalisa, didengarkan baik-baik hal yang catat, apa hal yang penting buat silakan dicatat. Ya, oke. Inilah alasan kenapa kita percaya dengan Islam, sebuah kebesaran dan bukti kekuasaan Allah SWT di muka bumi ini. Kebenaran Al-Quran yang ditemukan oleh sains modern dan ayat-ayat Al-Quran yang mampu dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan. Apa saja itu? Yuk mari kita simak bersama. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum teman-teman Doyan Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyan Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan niat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kenapa kita yakin dengan Islam. Banyak sekali orang yang mu'alaf meyakini kebenaran Islam. Pada tahun ini, juga banyak masyarakat luar negeri, bahkan Eropa berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebab mereka meyakini Islam adalah agama yang benar. Apalagi dengan ditemukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang mampu dijelaskan secara ilmiah. Sebagai umat muslim, kita mempercayai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala permasalahan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan buatan manusia, seperti yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Sidik jari manusia. Salah satu ilmu. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan membawa kita pada pemahaman baru tentang alam semesta. Namun, tahukah kalian bahwa beberapa penemuan ilmiah modern sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu? Salah satunya adalah tentang asal-usul alam semesta, atau yang kita kenal dengan teori Big Bang. Allah SWT berfirman, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa Big Bang pertama kali diajukan oleh Georges Lemaitre, seorang fisikawan dan imam Katolik Belgia pada tahun 1927. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari sebuah ledakan besar yang sangat padat dan panas dari seedar tata surya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kitab suci yang diturunkan ribuan tahun yang lalu bisa semua? Oke, sementara sampai di situ apa yang dapat Tapi kalian tidak pelajari? selalu. Sementara berapa penemuan tadi? Ya, yang pertama, yang kedua, ketiga, itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ini satu hal yang betul-betul kita harus pahami bahwa Al-Quran ini tadi sudah dijelaskan lebih detail. Tidak hanya membahas tentang spiritual, artinya tentang ibadah, tentang syariat, tetapi ilmu-ilmu yang membahas tentang ciptaan. Ya, salah satunya tadi mendasar adalah bagaimana masing-masing di antara kita mempunyai sidik jari yang berbeda. Ya, mau disamakan pun pasti beda. Ya, apalagi kita hari ini bangsa Indonesia sudah beberapa tahun melaksanakan yang namanya eKTP, artinya KTP elektronik, yang semua yang ada di dalam tubuh kita direkam. Salah satunya adalah sidik jari.
Ya, sidik jari ini akan mengenali identitas. Siapa yang punya sidik jari, itulah yang mempunyai identitas. Yang kedua, Big Bang, ledakan besar. Oke. Ya. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, Bapak review dulu, Bapak lihat dulu. Ya. Ini dari kelompok Afifah yang membuat poster, ya, mengangkat Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Arti dari poster digital kalian yang membahas tentang Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Oke, yang Bapak minta terlebih dahulu adalah kelompoknya Rahmah Hori. Oh, ini dia. Silakan. Mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu. Quran Surah ayat 88. Jadi dari hadis itu, dari firman itu kita tuh bisa lihat kebuktiannya, kebenarannya, cuma memang harus menunggu dalam selang beberapa waktu seperti yang ditunjukkan dalam video tadi. Kita harus menunggu beberapa abad untuk mendapatkan bukti dari para imam sains yang lain. Oke, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya yang mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Di sini kami telah membuat poster tentang Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Kami pun mengambil Quran Surah Al-Qad ayat 88 dicarikan dan sungguh dapat akan mengetahui kebenaran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah kelompok kami buat. Di sini ada Nabi atau ini para sahabat. Nah, ini adalah zaman Tunjuk yang bisa kita ikuti dan kita contoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran surah ada berapa? 111. Ini apa masih belibet itu cuma belibet ya. Itu hal yang wajar. Oke, lanjut terakhir nanti baru kita refleksi. Angkat, kelompok sana nih, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tugas yang diberikan kepada kita itu bertema tentang Al-Quran berlaku sepanjang bahwa dari yang itu ada kejadian di situ. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Kasih aplaus yang ini satu tanda bagaimana kita mempelajari Al-Quran, menganalisa Al-Quran, menganalisis Al-Quran sampai kita memahami, mengetahui ini sebagai refleksi kita bahwa Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi di dalamnya begitu banyak terkumpul ilmu baik ilmu spiritual atau keagamaan, tetapi di dalamnya juga ada ilmu pengetahuan. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, karena semuanya sumbernya satu dari Al-Quran. Berarti cikal bakal calon-calon ulama, calon-calon cendekiawan sudah muncul, sudah bermunculan. Tinggal satu atau dua yang harus kalian lakukan, yang selain dari istiqomah, harus sabar dan juga terus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih atas tugas yang sudah kalian selesaikan untuk hari ini. Tentunya di akhir pembelajaran ini, selain tadi sudah Bapak sampaikan refleksi pembelajaran ini, yang terakhir adalah tugas kelanjutannya adalah bagaimana mulai hari ini dan seterusnya kita terus berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan hanya sekedar kita baca,
tanpa kita pakai, implementasikan ke dalam kehidupan yang nyata. Sekian dari Bapak, terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, pembelajaran yang luar biasa. Tetap semangat, tetap optimis bahwa kita di masa yang akan datang akan lebih baik, akan mampu menjadi seseorang yang membanggakan agama ini, yaitu agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Untuk kali ini ditutup. Permohonan maaf apabila pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.